Ciri amal diterima itu adalah disebutkan Allah di dalam surat Al-Isra ayat 45. Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Dan kalau kamu tuh baca Quran, kamu orang yang senang pengajian, maka harus ada hijab, tabir, pembatas dengan orang yang tidak membaca Quran, dengan orang yang tidak pengajian. Kudu enek bedane, Pak. Kalau kita berubah jadi orang baik, ya, amalnya menjadi baik, itu berarti karena efek amal kita diterima. Tapi nek jenengan ngaji ra ngaji padha wae, itu berarti amale ora ditampa. Jadi ada hijaban mastur, ada pembedanya. Wong ngaji itu tawadhu, nek ra ngaji wong sombong ya wajar, Pak. Ya, orangnya rakus, kalau orang yang ngaji ya tidak rakus, ya Pak. Karena ada beda yang jelas, ada hijabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'iya ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qul amantu billah tsumma istaqim, Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqa rasulun karim. Ikhwati fillah, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang insyaallah semuanya dirahmati Allah. Puji dan syukur selalunya kita dahulukan, untuk kita panjatkan dan kita perbanyak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebetulnya yang paling berhak untuk mendapatkan banyak pujian dan sanjungan ya hanyalah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada kita kehidupan, memberikan kita banyak rezeki, banyak nikmat dan karunia-Nya. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Beda dengan manusia. Manusia itu meskipun sudah kita puji-puji, kita sanjung ya, tetapi terkadang justru mengecewakan hati, kadang menipu kita, kadang juga mengingkari janjinya. Maka kata Nabi, ahbib habibaka haunam ma asa ayyakuna baghidaka yaumama. Nek kalih menungso niku nek seneng nggih ampun seneng banget, nek benci nggih ampun benci banget. Sebab orang yang kita cintai hari ini bisa jadi menjadi orang yang paling kita benci. Ya Pak nggih. Enten mboten sing model ngeten niku. Wonten dhisik bojone saiki dadi mantane. Ya saiki dadi padu, dhisik wae sayang-sayangan ya Pak. Wah saiki nyek-nyekan, diobral di medsos, nggih di mana-mana diumbar. Dhisik jane nggih nek nyeluke beb sae ngene Pak nggih. Dhisik sae, saiki syaiton. Nggih Pak nggih. Nah ya gitu. Maka nek seneng kalih menungso niku biasa mawon, rasa banget. Ya, karena manusia itu mengecewakan hati. Sebaik apapun kita, kalau ingin minta feedback dari manusia itu pasti kecewa, Pak. Maka kalau beramal niatkan untuk
Allah, supaya Allah yang memberikan jazanya kepada kita di hari kiamat dengan surga. Nah, kalau benci ya jangan benci banget, nanti bisa jadi orang yang kita benci justru menjadi orang yang kita cintai. Dulu kita benci, sekarang kita butuhkan bantuannya, kan rapi nak, ya. Maka kalau benci biasa mau. Jadi nek wong Jawa enek istilah apa? Deting nyanding. Nah, tiwas digedingi saya dikeloni ora kewuh nek ngono ya. Maka begitulah manusia. Yang kedua, mari kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah beri mampu kita kembalikan di dalam ketaatan kepada Allah, tidak kita kembalikan dalam bentuk maksiat kepada Allah. Baik, saya muliakan, tidak terasa sudah 1 bulan kita meninggalkan bulan Ramadan, karena kita sudah masuk di bulan Dzulqa'dah. Kalau kita bandingkan amal kita di bulan Ramadan dengan bulan selainnya, tentu amal di bulan Ramadan ya lebih banyak, ya lebih banyak. Tadarusnya, sholatnya, sedekahnya, pengajiannya itu pasti lebih banyak dibandingkan bulan selainnya. Maka Khalifah Ali bin Abi Thalib beliau menasihati kita, la yahtamuna bil qalilil amal wa yahtamuna bil qubulil amal. Janganlah fokus kepada sedikitnya amal, tetapi fokuslah terhadap diterimanya amal. Ya Pak, yang menjadi fokus utama kita adalah meskipun amalnya sidik tapi ditompo Gusti Allah, daripada banyak tetapi tidak diterima oleh Allah. Jadi sholat duha 2 rakaat diterima lebih baik daripada 8 rakaat tapi tidak diterima. Sedekah 2000 ditompo Gusti Allah luwih becik daripada sedekah 50.000 ning kok ora nyaut iki. Pak, ke bar madang lho Pak mau kowe. Aku ra itu lho malah Pak. Ya toh? Sedekah 2000 ditompo luwih becik daripada 50.000 ra sida disedekah nggih. Tidak ditompo ngene lho Pak. Ya. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali menyampaikan bahwa para salafun saleh itu fokusnya kepada kualitas amal, bukan kuantitas amal. Yang difokuskan kualitasnya, bukan banyaknya. Sebab kalau berkualitas, nanti kuantitas nambah sendiri. Otomatis itu Pak, sudah otomatis. Maka yang dikejar itu kualitas. Jenengan mungkin iso Pak, seminggu itu sholat tahajud 11 rakaat sepertiga malam yang terakhir dipaksa nggak iso. Ning bar kuwi 3 tahun ra sholat meneh. Ya Pak nggih. Nah, karena ruhnya belum siap. Dohirnya dipaksa bisa, hatinya belum siap. Maka ibadah itu disetel Pak, antara ruh dengan jasad kita, pelan-pelan dinikmati. Maka ibadah itu dinikmati ya, supaya nambah lagi gitu loh Pak. Kayak jenengan tadi kan sebelum ngaji sudah makan toh? Sudah makan belum? Sudah nambah? Yojo, nambahin yang ngomah Pak. Neng kene kok imbo yang ngisin-ngisini to jenengan. Gitu. Kalau kita makan rasa enak, otomatis nambah. Sama Pak, ibadah itu sithik angger nikmat, otomatis nambah. Jenengan sholat malam 2 rakaat dinikmati, diresapi, nanti ujuk-ujuk nambahi dewi Pak. Kenapa demikian? Penak masalah. Maka kalau pas sholat kita itu kok ketemu satu gerakan yang dimana kita itu kok bisa merasakan dekat dengan Allah, mungkin kelingan dosa gitu Pak. Pas rukuk kok krosone kelingan Allah cedak, kemudian teringat dosa kita, mungkin pas sujud nangis, itu dilamakan gerakannya Pak. Kenapa? Disitulah nikmatnya ibadahnya. Nah, itu saya penting nek sholat ning omah, nek sholat ning masjid ya aja suwe dhewe, iso dikeplak kancamu liyane wis munggah kowe sujud ra barbar iki jane mati apa ora ya Pak nggih. Itu kalau kita posisinya
sholat di rumah dinikmati, nek berjamaah ya dinikmati, tapi batasnya gerakannya imam. Maka saya muliakan bahwa Ibnu Athaillah menyampaikan siapa yang merasakan buah amalnya di dunia itu tanda amalnya di akhirat itu diterima. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyampaikan bahwa inna fid dunya jannah, sesungguhnya di dunia itu ada surga, malam yadkhuluha, siapa yang tidak bisa masuk di surga dunia, lam yadkhulul jannatal akhirah, maka tidak mungkin bisa masuk jannahnya di akhirat, Pak. Dunia niku wonten surgane. Nek ora iso mlebu surgane donya, nggih mboten mungkin mlebu surgane akhirat. Apa itu surga dunia? Ya salah satunya adalah hilaqul dzikr, yaitu majelis zikir, majelis ilmu, ini pengajian. Kan begitu sabda Nabi, idza marartum birriyadil jannah farta'u wa marriyadil jannah ya Rasulullah hilaqul dzikr. Di dunia ini ada taman surga. Mbok kamu mampir kalau pas lewat. Sahabat bingung, di mana ya Rasulullah ada taman surga di dunia itu? Ya di majelis ilmu nih, pengajian. Pengajian termasuk taman-taman surga. Cuma sementara taman-taman surga di sini wong tuwek-tuwek yang lagi, Pak. Sementara nih, Pak, nggih. Sing sabar nggih. Di sini wong tuwek-tuwek, Pak. Tapi di akhirat bidadari, gitu, Pak. Bidadara begitu. Sementara nggih modele sing kaya aku jenengan iki. Patek bagus-bagus gini kira masalah. Sampai diganti Pak Gusti Allah, Pak. Oke. Pak, saya muliakan Bapak Ibu, kita harus curiga bahwa bisa jadi amal kita selama hidup sampai detik ini itu tidak diterima oleh Allah. Sebab kata Nabi, innar rajula la yusolli sittina sanatan matuk balulahu sholatun. Enten tiang niku wis ibadah swidak tahun tapi satu pun tidak diterima oleh Allah, Pak. Sholat itu batal kabeh. Swidak tahun lho, Pak. Bayangke ora mesake. Swidak tahun sholat wajibin mboten ditampa, sholat tarawihnya, sholat duhanya, sholat Idul Fitri 60 kali, Idul Adha 60 kali, batal kabeh. Kok bisa demikian? La'allahu yutimur ruku' wa la yutimmus sujud. Bisa jadi rukuknya benar tapi sujudnya tidak benar. Berarti orang kalau sholat sak-sake nggih mboten ditampa. Jenengan nek rukuk niku ngulati pundi, Pak? Ngulati pundi nek rukuk? Tempat sujud. Berarti sirahmu metengel ngono lho. Ayo keliru, ngulati jempol. Piye to jenengane? Melihat bawah, Pak, supaya kita pas lurus punggungnya. Kita kalau rukuk kan lihatnya bawah. Ada di mana ketika kita sholat tidak melihat tempat sujud. Yang satu ketika rukuk, yang kedua ketika atahiyat. Atahiyat lihat mana? Lihat telunjuk kita. Telunjuk dhewe apa tanggane? Lah kadang ada sholat, Ustaz, jajarku sholat ini utik. Lho kowe iki cenanaan kuwi ndelok tekmu dhewe aja ndelok tek tanggane. Kadang ora khusuk aku mergo jajarku tangane diopah-opahke. Lho kowe ndelok tekmu dhewe aja ndelok tek kancamu. Kleru, gitu Pak. Memang orang sholat itu ada yang digerakkan Pak pas tahiyat. Kalau Imam Syafi'i kan digerakkan sekali. Pas asyhadu alla ilaha illallah didunggahke pisan. Ya. Kalau Imam Abu Hanifah naik sekali, turun sekali. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, Imam Ahmad naik kalau ketemu lafaz Allah, Pak. Tahiyatulillah, aman enggak. Wassalawatu wa thayyibah, salamu ala nabi wa rahmatullah. Hari diunggahke melih. Niku nek jenengan lakoni khusuk, Pak. Ayo kapan munggahe? Ayo kapan munggahe? Ya, Pak, nggih. Ah, dadi khusuk kowe. Kalau Imam Malik digerakkan terus, ning gerakannya naik, turun aja dibengke ngene. Lanten murid kula modele dibengke ngono, jajare terus, "Iki salat model apa?" Lah kowe ndeloki kancamu tekmu dhewe iki lho. Ndelok tek kancane. Ya, Pak. Jadi kalau kita rukuk itu lihat ke bawah. Bisa jadi sebaliknya, sujudnya benar tapi rukuknya yang keliru.
Jadi ternyata pelajaran sholat itu nggak penting. Jangan sampai kita meremehkan disiplin ilmu, Pak. Ilmu tidak ada yang ringan, apapun bentuknya. Ya toharoh, ya wudhu, nggak sholat. Kadang diajari sholat, aku sih gak tahu sholat loh, ngajari sholat mati banget. Loh, aku mau dicek ya, saya ngeliru mungkin. Kita kan legowo nih dikoreksi untuk kebaikan. Maka kalau ada orang yang 60 tahun sholatnya batal kabeh, ya kita patut waspada. Ojo-ojo awake dhewe nggih ngoten. Ya. Maka cirinya amal diterima itu apa? Supaya diri kita tidak khawatir ya bahwa amal kita itu nanti di akhirat hanya menjadi habaan mansura, debu yang berterbangan. Ketika ditanyakan kepada ulama kita Imam Fakhruddin Ar-Razi, ciri amal diterima itu ya tidak ada kaitan dengan dohir, Pak. Dohir tidak ada kaitan, tidak ada kaitannya dohir, apalagi pakaian. Ya. Oh bapak iki sholatnya ditompo Gusti Allah, sikile ngantek meletek. Padahal tahu sholat, Pak, neng sawah terus ini. Karena nyambung, Pak. Gitu, nah. Mungkin ibu-ibu ya begitu, ibu-ibu ini ada ini. Ya ditelah neng gondelesep ngono ki modele. Sak ya tenan ki ayu-ayu ditelah neng gen kaya ngono. Ibu, Bu, sing urip ora ya Allah. Ya bapak ya alhamdulillah. Betul Pak. Ibu-ibu kalau Ramadan niku kira-kira tambah kurung apa tambah lemu? Ah, nur merah mesti tambah lemu. Madang terus gitu. Gitu. Apa nek anake rantek? Sing ngenteke sapa? Mboke kuwi. Kok nek Ramadan malah tambah lemu, oleh tambah lemu apa ditolak posone? Nggih mboten, cirinya tidak itu. Ada orang itu dulu sebelum naik haji, Pak, ngerti-ngerti badminton katokan cendak ngurut dengkul, kadang metu ngerang nganggo seporot malah udah itu karena belum tahu haji. Bareng munggah haji balik nang Indonesia malah ra katokan lho. Nganggone gomes lah saiki nganggo sorban sak beduk-beduk. Wah, berarti amal ditampa Gusti Allah iki. Belum tentu juga. Ya. Oh, amal yang diterima Allah itu orang yang wajahnya bercahaya. Ya, wajahnya bercahaya. Kalau wajah bercahaya itu tinggal merek HP-nya dan harganya berapa. Semakin bagus mereknya dan semakin mahal harganya, wajahnya semakin bercahaya. Oh, ngono kuwi, Pak. Tahun 2023 itu wajah sudah banyak yang tidak asli, Pak. Di DP WhatsApp itu kayak yang palsu. Aku anggarane ibu-ibu Ustaz ngisi ngene kula nggih. Fotone ayu-ayu kae, Pak. Barang ngerti wonge kok beda ya. Ya. Neng DP putih kok iki kok ireng ya. Jenengan sing hubungi saya. Iya Ustaz. Lah kok beda ya. Ya, neng foto kuwi mulus, Pak. Gak ono kukule, Pak. Barang ngerti wong kok brutal kayak ngene ya. Itu karena efek filter itu loh, Pak. Ya kan? Ya, wajahnya glowing. Ya, tidak sesuai dengan aslinya. Berarti bukan itu tandanya. Pokoknya neng istri kita itu semakin glowing itu malah semakin pusing, ya Pak. Ya, di balik istri yang glowing itu ada suami yang gulung komeng, misalnya. Nuruti make up iki remuk ya Pak. Ya. Lalu apa tandanya amal kita diterima oleh Allah? Satu, disebutkan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal orang yang bertakwa. Orangnya itu dilihat dulu tuh, Pak. Bertakwa atau tidak. Tidak bertakwa ditolak. Jadi Allah tuh milih-milih juga. Sholat, sing khusyuk ditompo, sing ra khusyuk ra ditompo. Itu Pak. Termasuk pengajian melek, tompo, sing merem melek wong Pak. Sedih Pak wong Pak. Oke. Jadi amal itu kalau bertakwa diterima, kalau tidak diterima. Karena orang yang beramal kebaikan tidak semua orang bertakwa, Pak. Sing sedekah, wong kafir nggih sedekah, Pak. Ya. Orang yang tidak mengenal jaza itu ya bersedekah. Ya. Maka belum tentu diterima. Orang yang naik haji itu kadang dengan duit yang haram. Munggah umroh, munggah haji, kadang saking sugihe bapak ibune, kerabate dihajike, diumrohke. Nah sugih Pak. Tapi sugih duitnya saking joget, gitu, nyanyi, gitu ya.
Sulit, Pak. Ya. Ya. Sokon jogete, wadon jogete buka aurat nanti ya. Sing biasane goyang ngecor, goyang ngebor, goyang dumah, goyang iti-iti ya, goyang patah-patah. Nah, ngono kuwi. Ya apal aku. Aku apal ora tau goyang lho, Pak. Kowe ora apal goyang terus malah aku iki. Ya, Pak. Itu kalau duitnya dari itu naik haji ya ora usah meri, Pak. Karena tidak diiringi mencarinya dengan cara yang thayyib, yang halal. Baik, saya muliakan. Sekarang begini, kenapa Allah kok milih-milih? Ya, kenapa kok Allah milih-milih? Ya Allah, iki bacot salat kabeh kok ditampa kabeh. Iki bacot umroh 30 juta wis tekan Mekah kok ditampa kabeh. Ternyata tidak. Allah itu milih. Kenapa Allah milih-milih? Karena manusia juga milih. Menungso wae makhluk saja milih. Ya. Umpama enek wedang, Pak. Ini gandeng-gandeng contohnya tadi. Saya iso nggo contoh ya, Pak. Umpama enek wedang putih karo wedang teh ginas to, Pak. Pilih pundi? Pilih ndi, Pak? Oh, pilih teh no legi no. Luwe larang. Ya to. Tapi nek wong ndelok gula, milih pundi? Milih wedang putih no. Wah, iki wedang putih luwe sehat. Kita minuman milih. Daharan milih mboten? Milih. Ya toh, enek sate kambing, enek bubur, pilih pundi? Sate kambing untukmu cek komplit toh. Ya toh, Pak. Sing ora komplit ya samalah untune copot ning sate kambinge, ya toh, Pak. Enek sate kambing kalih tempe, pilih pundi? Pilih tempe. Coba budrekan wae, Pak. Mangan kuwi aku kumat darah tinggi, ya. Padahal sing marai darah tinggi niku malah tempe, Pak. Bendino mangan tempe terus anyel, Pak. Tempe. Tempene marake anyel lho, darahnya tinggi mergo bendino mangan tempe. Nah, iya. Ya. Jenengan dhisik golek bojo milih mboten? Apa sing penting wedok ngono wae? Milih ta kowe? Ya milih sing ayu, sing dhuwur, sing putih, sing sugih. Ning milih tok, etokmu kaya ngono kuwi. Kadang malah sewalike, indek, ireng, ipel-ipel ya. Ya ta, malah gablok duit sisan ya ta. Ibu-ibu yang milih, golek sing dhuwur, putih, gagah, sapi kuwi. Ya ta, Pak. Itu milih-milih, menungso milih-milih. Kalau manusia milih berarti Allah berhak milih. Manusia milih apa? Maka Allah berhak milih. Maka gini loh, Pak. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang hatinya bersih dimasukkan surga, yang hatinya kotor dimasukkan neraka. Itu aturan main dari Allah, Pak. Jadi nyata Pak nek dicethake. Umpama sing judi, sing molimo niku mendem, sing maling, sing medok, sing mateni wong barang niku nek dilebokke surga, saged mboten kalih Gusti Allah? Saged. Allah Maha Kuasa. Tapi napa mboten dilebokke? Ora pantes. Sebab wonge reget. Gitu lah, Pak. Kaya jenengan nang omah ndek kulkas mboten? Duwe to? Ah duwe. Jenengan ndek kulkas, Pak, enek sampah, tok lebokke kulkas iso apa ora? Iso apa ora kok? Iso. Ning kok ora telebokke ya ora pantes. Enek teletong sak. Lha iku kaya brownies dilebokke freezer, iso apa ora? Ya iso kok ora iso. Niku nek beku ya kaya kue tar ya, Pak. Nek kok ora telebokke kono, ora pantes, Pak. Ya sama toh. Orang maksiat ya tidak pantas dimasukkan surga. Allah pilih-pilih. Ini amalnya enggak beres. Ya, amalnya diiringi dengan pamer misalnya, dengan ujub ya. Amalnya diiringi dengan kesombongan, amalnya diiringi dengan ya caper dan lain sebagainya. Ya, Allah tolak ya wajar. Ya, karena Allah milih-milih. Nah, gitu. Yang kedua, orang yang diterima amalnya oleh Allah disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajillatun. Dan orang-orang yang setelah beramal tapi masih takut. Setelah beramal wedi. Ini perasaannya Ibunda Aisyah tuh wong bar maling wedi konangan. Wedi to, Pak. Oke wong bar korupsi wedi rakyate, wedi konangan rakyate. Atau orang bar selingkuh neng hotel wedi konangan bojone. Apa ya itu toh? Bukan, kata Nabi.
Bukan seperti itu ya Aisyah. Tapi ayat ini untuk kita kaum muslimin. Wong sing bar salat ning sik wedi, Pak. Ya Allah, salatku wis semene tahun ditampa napa boten. Ini hatinya masih resah. Dia memang kemana-mana sedekah, bantu pondok, bantu masjid, bantu fakir miskin, bantu janda-janda, ya nggak bisa bekerja, dibantu itu, tapi hatinya masih khawatir. Allah ini ditampa apa orang, gitu lah Pak. Itu ciri amal diterima itu dikerjakan dengan rasa takut. Maka Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Ummu Salamah, beliau itu setiap pagi selalu membaca doa, ya, zikir paginya. Apa zikir paginya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, satu, berikan saya ilmu yang manfaat. Dua, berikan saya rezeki yang baik. Itu apa? Wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, terimalah amal saya. Sekelas Nabi saja masih khawatir, sehingga berdoa setiap paginya supaya amalnya diterima. Kita seharusnya ya lebih khawatir, wong kita bukan Nabi, ya. Seharusnya kita harus mendorong amal kita itu dengan doa. Maka lihat para ulama kita, Pak, itu tidak mudah lupa dengan Ramadan. 6 bulan cek kelingan Ramadan, didoakan terus amalnya. Karena khawatirnya itu, Pak. Ya Allah, Ramadan saya, tarawih saya, khatam saya, sedekah saya, khawatirnya tinggi. Maka 6 bulan tuh masih dipikir. Nek jenengan kok cek tau mikir ngono ki, Pak? Ya. Ora mikir toh, nah kuwi medeni ning ngono kuwi. Ya, maka kita harus curiga amal kita diterima atau tidak, karena khawatir kita. Kalau boleh saya analogi gini, Pak. Anak-anaknya jenengan, apa putune jenengan, yang takutnya tinggi biasanya malah pinter, ya. Takut kalau nggak bisa nggarap soal, takut nggak bisa nggarap tes, gitu. Ini baru testing tuh ini, ya. Akhirnya dia karena takutnya itu dia belajarnya lebih lama. Kadang cek orang marem golek guru les, karena khawatir tuh. Lah, sisi khawatir itulah menjadikan dia serius di dalam belajar. Akhirnya dia pasti dapat ranking 10 yang atas. Beton awake dhewe sing duwe anak sing rada pekok-pekok lho, Pak. Iku modele ora wedi kok, Pak. Testing dolanan HP, testing malah ngancani mboke ndelok Ikatan Cinta ya Bu ya. Wah, kuwi akhirnya nggih bocahe ngak-ngok ae, Pak. Gitu. Ora iso nggarap testing karena merasa aman. Ya, maka kita jangan merasa aman dengan amal kita, jangan-jangan tidak diterima. Yang ketiga, ciri amal diterima itu orang Islam pasti punya doa yang dikabulkan secara spontan, cash. Jadi selama doa kita panjatkan kok tidak ada yang dibalas secara kontan, nggak cepat balasnya Allah, kita wajib muhasabah. Jangan-jangan amal kita ditolak oleh Allah. Bukankah dulu jenengan sudah ngerti kisahnya 3 orang saleh musafir bareng, kemudian hujan, kemudian ngeyup di mana? Gua. Akhirnya tertutup batu. Mereka ngapain di situ? Berdoa. Dengan apa? Wasilah amalnya. Ya tahu, Pak? Mereka bertawasul dengan amal. Berarti amal itu boleh kita pakai untuk tawasul. Yang satu berdoa, ya Allah, saya itu punya ibu, ya, itu yang saya dahulukan daripada istri dan anak. Saya kalau habis meres susu itu ibu tak kasih dulu sebelum istri dan anak. Berarti birrul walidainnya masih jalan. Karena kita kalau sudah punya istri, Pak, ya ngapunten nggih, kadang lali kali ibu nek bojo niku iso ganti. Nek mbok iso ganti ora? Umpama neng kapal bojomu rombokmu terus tenggelam, sing tok tulung sing dhisik. Kuwi sapa? Kuwi sapa? Kuwi anakmu apa bukmu? Alah mbok kowe wis tuwek ben. Oh tak antem lho Pak. Ya, kita harus bisa memilih mana yang kita dahulukan. Karena apalagi laki-laki itu ngapunten, kalau umurnya sudah 40 tahun,
rata-rata mulai melupakan orang tua karena sudah hidupnya bisa mandiri. Gitu Pak. Maka kalau sudah 40 tahun rata-rata wis lumayan sukses. Omah wis duwe, motor duwe, gawean wis mapan, biasanya malah lali kalih wong tua. Maka ibu-ibu suaminya dibantu untuk mendapatkan surganya, karena surga suami di mana Bu? Nah, di letak bapak ibunya. Kula nek jenengan diblonjo kalih bojo jenengan, nggih didum kalih maratuwa. Ya Bu. Jadi nek diblonjo 2 yuta ya kowe ikhlas, Mas kek nombokmu 1,5 juta Mas, ra apa-apa Mas. Aku sing 500.000 wae. Ngono ya Bu. Mencep Pak wong Pak. Ya ngono ning kowe turu njaba. Ya Pak. Nah, maka dibantu suaminya. Yang kedua, ini karena batal berzina, ya kan? Batal berzina, dia berdoa, ya Allah, saya dulu senang dengan seorang perempuan, ketika dia menolak, ya apa namanya, cinta saya yo sakit hati. Kemudian tahu-tahu dia butuh uang, akhirnya ya tak beri, tetapi dengan syarat zina dulu dengan saya. Ya, tapi ketika sudah siap mau zina itu, wis metingkring ngono kuwi, Pak. Nah, ngono kuwi dheweke dileki sing wedok, Mas, apa kowe ra wedi karo Gusti Allah? Wedi, Pak, wajah jadi merah, takutnya hidup enggak jadi, uangnya ditinggal pergi dan akhirnya dia meninggalkan wanita itu. Karena dia takut kepada Allah, dipakai doanya untuk supaya digeserkan batunya. Kan langsung geser itu Pak, orang ngenteni sesuk, ya toh? Langsung apa dikabulkan. Kira-kira nek sing metingkring kuwi kowe Pak, kira-kira piye? Mubadir, carane nur mirah elak ya ta, mubadir, ya ta. Iki bacot metingkring kaya ngono ya sapu sih, dosane pikir sesuk. Allah Maha Pengampun kok, gitu ya. Kita tidak sekuat itu toh imannya, ya. Yang dua ini kan langsung dikabulkan oleh Allah, batunya geser. Itu nggak ngenteni besok Pak, langsung geser. Tinggal berapa? Satu orang ini umpama kira-kira aku Pak, malah wedi aku Pak. Wah, iki ndonga dikabulke, iki dikabulke. Umpama aku ndonga ora dikabulke, wah iso diketak ndasku karo wong loro iki Pak. Goro-goro kowe iki ora iso metu kurang sithik iki mau, ya. Maka karena ar-ruh junudun mujannadatun. Ruh itu berkumpul dengan semisalnya. Nek wedhus kumpul karo wedhus, nek singa nggih kumpul karo singa, nek wong maksiat kumpul maksiat, wong masjid nggih kumpul wong masjid. Maka yang ketiga juga orang soleh. Dia dulu bos, ya, punya karyawan setiap bulan digaji. Ketika gaji karyawannya ada yang tidak datang, ya misalkan taruhlah gajinya 2 juta UMR Pak, ora dijipuk. Jintene setino tidak diambil, sebulan tidak diambil, setahun 2 tahun tidak diambil. Kira-kira nek kowe juragane Pak, enek anak buahmu kok ngantek 3 tahun ora njipuk blonjo, kowe seneng ora? Wah, iki sawangane bahaya-bahaya ini. Seneng mboten Pak? Ya ora seneng no. Wah, iki dudu dite kok. Karena dia modelnya apa bisnis Pak, ngerti duit meneng itu kan gatel Pak. Wis anu wae, tukok kowe wedhus wae. Dibelikan kambing, akhirnya kambing itu beranak pianak menjadi banyak, 1 lembah. Jadi kambingnya itu beranak pianak menjadi banyak. Bisa enggak Pak kira-kira? Ya ora iso. Wong kambing kok dadi banyak iki. Kambing dadi kambing dadi banyak ya kira-kira. Jenengane karo merem-merem kuwi masalahnya. Nggih? Bisa ora? Bisa. Ya toh, jadi 1 lembah itu Pak. Ketika sudah 1 lembah itu Pak, qadarullah anak buahnya itu balik Pak, dari kejauhan ketok kledang. Ya Allah, kae anak buahku sing gajine iki tak ubengke dadi kambing 1 lembah. Itu hatinya tuh keras itu Pak. Nanti saya apakah cuma mengembalikan 2 juta saja, atau saya harus cerita bahwa uangnya sudah saya kembangkan menjadi kambing yang 1 lembah? Itu nek awake dhewe Pak, mesti enggak begitu. Awake dhewe dhisik piro belanjamu Mas? 2 juta, balik ke 2 juta. Tapi kalau dia orang soleh Pak, enggak bisa. Kenapa? Yang saya pakai modal itu uangnya dia, bukan uangnya
Sayang. Uangnya berkahnya dia. Akhirnya apa, Pak? Ketika dia minta gajinya dikembalikan kambing, dia bingung. Kok dikembalikan kambing, Pak? Ya ini nilainya gajimu seperti satu kambing ini, maka ini kambingnya buat kamu. Tapi tidak satu lembah ini, itu tekmu kabeh. Gowonen mulai. Dia saking senengnya, Pak, dijipuk kabeh kambing. Oke? Dijipuk kabeh ngantek lali muni matur nuwun, Pak. Ngantek lali, Pak. Muni jazakallahu lali. Mungkin ya selak lunga mergo mungkin selak berubah pikiran ngono ya ta. Iki nang digawa mulih wae ya ta. Sampai lupa ngucap jazakallah. Kuwi nek kira-kira jenengan juragane piye, Pak? Nek aku wae. Kurang ajar to, Pak. Wis tak biayai lho kuwi, tak rawat lho kuwi. Lah kok siji wae mboten disisane, Pak. Digawa kabeh wedhuse. Kuwi nek aku mesti ndodok, Pak. Ndodok golek watu, ya ta. Pathake wong kuwi. Ya, Pak, kurang ajar iki. Belas sudah dikei nopo-nopo. Kata beliau, kalau itu ikhlas ya Allah hanya untuk mencari ridhomu, maka geserkanlah batu ini. Akhirnya batunya bergeser. Itu langsung seketika, Pak. Tanda amalnya diterima menjadi wasilah selamatannya. Maka mari kita kumpulkan amal-amal yang besar, nanti bisa dipakai kalau kita kena kesulitan yang besar. Amal kita dipakai untuk menyelamatkan ya, urusan kita. Yang keempat, ciri amal diterima itu adalah disebutkan Allah di dalam surat Al-Isra ayat 45. Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Dan kalau kamu tuh baca Quran, kamu orang yang senang pengajian, maka harus ada hijab, tabir, pembatas dengan orang yang tidak membaca Quran, dengan orang yang tidak pengajian. Kudu enek bedane, Pak. Kalau kita berubah jadi orang baik, ya, amalnya menjadi baik, itu berarti karena efek amal kita diterima. Tapi nek jenengan ngaji podo wae, itu berarti amale ora ditampa. Nek wong ra ngaji, nggih Pak, senengane dangdutan, nggih wajar. Tapi nek seneng ngaji, senengane wis mati kabeh iki. Tadarusan, nggih, murontalan. Gitu Pak. Beda mboten? Beda. Sing ra ngaji niku modele balake kaya setan. Nggih to? Sing ngaji modele halus, tawadhu. Itu berarti amalnya diterima, Pak. Ya. Sing ra ngaji nek utang ra bayar. Sing pengajian perlu tentu kita sing iki. Iki model-model ngene iki akeh masalah ya, Pak. Nemoni akeh masalah. Jane wong wis sregep ngaji lho, ben magrib. Tapi utang ra bayar ya akeh wonge, Pak. Nek ra teko wonge. Gitu loh, Pak. Ya. Berarti amalnya macet itu, Pak. Kok bisa kamu tuh baca Quran, kamu tuh pengajian loh. Hatimu tuh dilunakkan, amalmu diperbaiki, kok nggak berubah? Itu berarti amalmu nggak ikhlas. Amalmu nggak diterima oleh Allah. Maka ayo dipetani, amal kita itu merubah kita tidak. Maka Nabi kan janjikan satu istana di surga. Anna zaimun bibaitin a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Saya janji satu istana di atas surga orang yang mau merubah akhlak buruknya. Manusia itu nek dikaji, Pak, sifat-sifatnya itu mesti elek-elek kabeh. Sifat dasar maksud elek kabeh, Pak. Nanti jenengan cari mungkin lebih dari 20, Pak. Sing males, nggih, sing kemudian apa? Util, sing berkeluh kesah, nggih, sing lemah, ya toh? Sifat manusia itu jelek-jelek. Beda dengan dohir manusia. Rupa-rupa manusia itu semuanya bagus-bagus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya ciptakan kalian manusia itu dengan sebentuk yang baik-baiknya, sebaik-baiknya. Nek ra percaya kowe ning juruk tok padake. Kowe mesti bagus dhewe, Pak. Ya toh, mbok sak elek-eleke manusia digorono, mesti paling bagus. Tapi nek sifat, Pak, memang manusia itu dibuat Allah sifatnya jelek-jelek dulu. Supaya apa? Mau merubah dirinya. Sing males, sing util, nggih, sing tergesa-gesa. Itu sifat manusia toh? Ya. Ya, yang berkeluh kesah, senengane sambat, nggih toh, ranti bojo, sambat, duwe bojo,
sambat. Wong ya teko ning mburi ngono kuwi. Ya ta. Dhisik pengen dibojo barang bojo ya umat, ya ta. Rantai anak sambat, duwe anak sambat, rantai putu sambat, duwe putu ya sambat. Coba putune titipke mbae, timbae sambat terus saiki wah kurang ajar ya ta. Putune nek esuk digiring rene kabeh. Gek telu terus sangu 10.000 tok. Padahal jajane 50.000 ki mbah entang mati nek modele ngene. Ayo Mbah tak iwangi Mbah mumpung wong teko Mbah. Wong gen sadar iki mbah titipi putu to. Ngapunten nggih Pak nggih. Babon jago niku nek dikawin kali jago niku wau nggih babon pitik niku Pak. Niku nek duwe ndok 10 dingkremi dhewe. Barang wis netes diopeni dhewe, ora tau titipke mbah pitik ora tau. Nggih Pak nggih. Lah kok enek menungso lek nitipke putune rombahe berarti kalah karo ayo. Kalah karo wong gen krungu Pak. Kecuali mbah yo dibulonjo, mbahnya tak titipi putu, tak kei 2 yuta. Ning 20 tahun yo Mbah. Tapuk mbahmu. Ya ta? Ya kita itu kadang boleh Pak nitipke putu, kecuali mbah seneng. Titip norene putune nggo hiburan aku. Seneng dia, bahagia. Seneng, ora apa-apa. Tapi nek keberatan ya jangan, karena fisiknya sudah lemah, duit orang duwe, mosok malah kok titipi putu telu ngeluh lho mau. Mbah nggih. Cocok ra Mbah? Alhamdulillah bolo ya Mbah awake iki. Nggih ta, wonge gen krungu. Tuh Pak. Jadi ada hijaban mastur, ada pembedanya. Wong ngaji itu tawadhu, nek ra ngaji wonge sombong ya wajar Pak. Ya. Orangnya rakus, kalau orang yang ngaji ya tidak rakus ya Pak. Karena ada beda yang jelas, ada hijabnya. Kalau itu tidak ada bedanya, maka sesungguhnya amal kita macet di tengah jalan. Itu harus kita evaluasi. Ya. Yang terakhir, tanda diterimanya amal itu disebutkan Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kecuali balasan setelahnya. Jadi nek pengen ngerti Pak, sholat subuh kita diterima atau tidak? Bar subuh ngopo coba? Bar subuh dikir pagi, berarti subuhnya diterima itu sholatnya. Bar dikir pagi sambung sholat suruh, wah berarti dikir paginya diterima oleh Allah. Memang balasan kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya. Inna min stawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Sesungguhnya balasan kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya. Wa inna min thawabis sayyi'ah, dan balasan kejahatan adalah kejahatan yang setelahnya. Waduh, tidak ada pahala tunggal dan tidak ada dosa tunggal. Pahala niku ngejak kancane, dosa niku nggih ngejak kancane. Nek wong lakoni maksiat niku mesti ngejak kanca-kancane. Nek wong niku nek mendem, nek mendem mesti maling. Nek maling mesti judi. Nek judi ditoke mesti neng RRI mesti wong. Iya to Pak nggih. Kita tau ngerti wong iki. Bahaya banget wong ngene iki. Ya to Pak. Ayo, itu tidak ada dosa tunggal, tidak ada Pak. Nek dosa mesti nggawa kanca. Sama orang berbuat pahala mesti ngejak temennya, ya. Gitu. Maka kata Imam Khatib Al-Baghdadi, may yatahammal bis shaghir yatahammal bil kabir. Siapa orang yang tidak bisa beramal kecil, tidak mungkin bisa beramal yang gede. Mula jenengan golek amal sing cilik wae, sing jenengan seneng, sing jenengan istiqomah, mengko nak ngejak kanca-kancane. Ya. Karena orang beda, ada yang maca Quran gampang, tapi sedekahe angel, atau sebaliknya sedekahe gampang tapi pengajian tak tahu teko, niku nggih enten Pak. Pokoknya dimulai amal dari yang ringan, yang kecil, nanti dia akan mengajak teman-temannya. Itu Pak, nah sudah ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mau berkenan menerima amal-amal kita. Kalau memang dulu kurang ikhlas, ya mudah-mudahan dimaklumi. Kalau dulu kurang nyunah, karena dulu kita juga kurang ilmunya, mudah-mudahan ditutupi ya. Kalau dulu kita beramalnya kurang yakin karena imannya masih lemah, mudah-mudahan Allah juga memaafkan. Barakallahu fiik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.